Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempraktekkan konseling thought stopping pada hari ini. Saya Khalifatul Zulfa sebagai moderator dan akan berperan sebagai pengamat. Selanjutnya, Saya Rika Norma Arianti, NIM 062, bertindak sebagai pengamat. Perkenalkan, nama saya Foni Laili Maulida, NIM 080, bertindak sebagai konselor. Kenalkan, nama saya Serina Indarti Syafa'ah, NIM 012. Saya sebagai konseli. baik, untuk konselor dan konseli, apakah bisa dimulai praktek hari ini? Ya, bisa. Baik, untuk konselor, saya persilakan untuk memulai sesi konseling hari ini. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, Mbak Serina. Pagi juga, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oh, alhamdulillah. Sedang ada kesibukan apa, Mbak? Sibuk mengerjakan tugas, Bu. Oh, sekarang sekolahnya online ya? Bagaimana penyesuaiannya? Ya saya harus menyesuaikan dengan sinyal, Bu. Soalnya kalau sinyalnya jelek, walaupun nggak ada sinyal, itu bisa menghambat mempelajari materi, Bu. Oh, begitu ya. Kalau boleh tahu ada kepentingan apa ya Mbak Serina datang menemui Ibu? Jadi begini, Bu. Saya itu suka mata pelajaran bahasa Inggris. Tetapi saya kalau dikasih soal bahasa Inggris, saya tidak mampu mengerjakan soal itu, Bu. Jadi saya tuh merasa kayak saya tuh tidak mampu mengerjakan soal-soal itu, soal-soal bahasa Inggris. Tapi saya suka banget sama pelajaran bahasa Inggris. Oh, begitu ya. Sebelum kita mulai untuk menyelesaikan kasus Mbak Serina, Ibu mau memberitahukan bahwa dalam proses ini bertujuan untuk mengatasi pikiran-pikiran negatif Mbak Serina yang sering muncul dan juga mengatasi kemampuan mengerjakan bahasa Inggris. Sebelumnya, mari kita buat kontrak terlebih dahulu untuk menyelesaikan kasus Mbak Serina ini dalam 3 kali pertemuan ya. Bagaimana? Apakah bisa dimengerti, Mbak? Bu, saya mengerti. Baiklah kalau begitu, Mbak Serina, kita telah berbicara tentang bagaimana Mbak Serina secara terus-menerus merendahkan kemampuan dalam mengerjakan bahasa Inggris. Meskipun pada kenyataannya Mbak Serina ini mampu dalam mengerjakan bahasa Inggris. Namun, karena pikiran-pikiran Mbak Serina yang merasa bahwa Mbak Serina tidak mampu, membuat Mbak Serina ini merasa kesusahan dalam mengerjakan bahasa Inggris. Saya setuju sekali, Bu. Namun saya masih sedikit ragu bagaimana saya bisa menghilangkan keraguan itu untuk mengerjakan soal-soal bahasa Inggris. Ya, benar. Begini, Mbak. Berpikir tentang suatu keadaan dengan cara tertentu memang perlu kita pelajari. Dan ini merupakan suatu kebiasaan juga. Selain itu, kita juga perlu waktu untuk mengubahnya. Nah, hal itu tidak mungkin berubah secara mudah tanpa ada dorongan dan kemauan dari dalam diri sendiri. Oleh karena itu, perlu untuk dilatih secara sistematis tentang cara berpikir yang baru. Nah, menurut Ibu, apabila saya dapat berpikir tentang saya secara positif, nanti cara itu apakah bisa membantu saya, Bu? Baiklah, begini. Mari kita lihat hal ini. Ketika kamu berpikir, aku ini seorang perempuan, tentu saja aku tidak dapat mengerjakan bahasa Inggris atau soal ini terlalu sulit bagiku, aku menyerah saja. Lah, kalimat ini merupakan salah satu contoh cara berpikir yang negatif. Tetapi jika kamu berpikir bahwa
Meskipun saya perempuan, saya juga dapat mengerjakan bahasa Inggris dengan baik. Itu merupakan salah satu contoh cara berpikir yang positif yang nantinya akan membuat Mbak Sherina merasa percaya diri dan mampu dalam mengerjakan bahasa Inggris sesuai dengan kemampuan Mbak Sherina yang sesungguhnya. Oh, iya Bu, masuk akal seperti itu. Nah, baiklah. Begini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang akan kita lakukan sehingga Mbak Sherina dapat saya bantu. Pertama, saya akan meminta Mbak Sherina menceritakan, menjelaskan secara spesifik pemikiran-pemikiran Mbak Sherina ketika menghadapi pelajaran atau mengerjakan soal-soal bahasa Inggris. Ketika Mbak Sherina nanti berpikir dan berpikir negatif, saya akan menghentikan Mbak Sherina. Iya Bu, saya setuju. Iya Bu, saya setuju. Baiklah, silahkan kamu duduk dengan santai dan rileks. Pikirkan dan bayangkan jika suatu saat kamu ke luar negeri dan berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris, nanti beritahu saya apa yang sedang kamu pikirkan. Oh iya Bu, saya pikir sangatlah mudah untuk mengerjakan pelajaran bahasa Inggris. Tetapi saya tidak bisa. Waduh Bu, mengagetkan. Saya tahu itu. Lalu Mbak Sherina bagaimana? Apa yang terjadi saat saya mengagetkan Mbak Sherina tadi? Ya, saya benar-benar kaget Bu. Jadi pikiran saya mengenai mata pelajaran bahasa Inggris yang menakutkan itu menjadi berhenti. Ya, benar. Tadi kamu kan menceritakan beberapa pikiran negatifmu mengenai bahasa Inggris yang menyusahkan. Jadi disitulah langsung saya interupsi. Kemudian kamu akan menghentikan pikiranmu itu, bukan? Interupsi semacam ini memang mengejutkan, tetapi hal itu menunjukkan bahwa pikiran-pikiran negatif seperti itulah yang tidak perlu untuk berlanjut. Ya Bu, saya mengerti maksudnya Ibu. Apakah saya bisa melakukan hal yang sama, Bu? Saya yakin kamu pasti bisa melakukannya setelah kamu sering berlatih. Marilah saya tunjukkan untuk menginterupsi dirimu sendiri. Pikirkan sekali lagi tentang bahasa Inggris itu tadi, lalu kapanpun jika kamu berpikir hal-hal seperti bahasa Inggris itu sangat susah, bahasa Inggris itu sangat sulit untuk dikerjakan, maka berteriaklah stop. Stop. Nah, bagus. Apa yang terjadi pada dirimu? Ya, saya berhenti memikirkan hal itu, Bu, tapi kelihatannya aneh. Ya, memang sedikitnya memang demikianlah awalnya. Nanti secara bertahap kita akan sampai pada titik di mana kamu dapat menghentikan pikiran dan memikirkan satu kata, yaitu stop. Untuk saat ini, mari kita lakukan beberapa kali sampai kamu bisa dan terbiasa. Baiklah, kali ini saya akan mencoba hal yang sama. Hanya saja kali ini jika kamu menemui pikiran-pikiran negatifmu tadi, hentikanlah dengan mengatakan stop pada dirimu sendiri tanpa ada orang yang mendengarnya. Baiklah, Bu. Wah, itu bagus sekali. Sepertinya kamu mampu menghentikan pikiran-pikiran itu dengan tepat. Ya, ternyata bisa juga. Tapi, apakah saya tidak lupa dengan cara melakukannya, Bu? Oh, tentu saja tidak. Jika kamu terus melatihnya. Paling tidak, kamu harus berlatih 3 kali sehari. Persis seperti yang telah kita lakukan hari ini.
Lalu, bisakah kamu mencatat hasil latihanmu setiap hari dan bawa kemari catatanmu? Baik, Bu. Ibu kira cukup untuk pertemuan kali ini ya. Selamat berlatih dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih banyak. Baik, demikian sesi konseling yang dipraktekkan oleh konselor. Sekarang adalah sesi pembacaan pengamatan yang pengamat 1 dan pengamat 2 sudah lakukan. Untuk pembacaan hasil pengamatan yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Arika. Terima kasih kepada moderator. Berikut saya akan memaparkan hasil pengamatan yang telah saya lakukan dari sesi konseling yang dilakukan oleh konselor dan konseli. Yang pertama yakni gambaran mengenai strategi. Gambaran mengenai strategi telah dilakukan dengan baik oleh konselor melalui pemberian penjelasan kepada konseli, sehingga konseli dapat memahami strategi dengan baik. Yang kedua yakni identifikasi pikiran konseli dalam situasi masalah telah dilakukan dengan baik melalui pemintaan pemodelan yang dilakukan oleh konselor mengenai masalah yang sedang dihadapi konseli, seperti saat konseli menghadapi soal bahasa Inggris. Yang ketiga yakni pengenalan dan praktik telah dilakukan dengan baik oleh konselor. Berikut juga konseli melalui pengenalan mengenai tahap-tahap dalam setiap tahapan strategi dan juga praktik yang dilakukan oleh konseli seperti saat melakukan stop. Yang keempat yakni pemindahan pikiran negatif ke pikiran pengganti juga telah dilakukan dengan baik oleh konselor. Selanjutnya kepada pengamat 2 dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya pergantian pikiran asertif atau positif sudah cukup baik dilakukan oleh konselor. Langkah selanjutnya yaitu pemberian tugas rumah dan tindak lanjut juga sudah baik dilakukan oleh konselor. Dan untuk tahap yang terakhir, yaitu tahap terminasi, ini sudah cukup baik dilakukan oleh konselor. Baik, demikian sesi praktek konseling yang dilakukan oleh kelompok 7. Apabila masih ada salah dan kekurangannya, mohon bimbingan dari Bapak dan Ibu dosen. Dan untuk praktek hari ini bisa saya akhiri dari kami kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.